Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye, Master Sekte, mengapa ini terjadi? Teknik apa itu? Peter Hu memutuskan untuk bertanya kepada pria itu sendiri. Mereka ikut berpartisipasi dan mengetahui seberapa kuat lemparan mereka. Lemparan itu tidak bisa mengubah batu menjadi meteor dan tidak mengancam siapapun. Hanya Li Qiye, dalang di balik semua ini, yang punya jawaban. Dia jelas tahu hasilnya sejak awal. Para tetua sangat terkesan dengan kemampuan dan wawasannya. Little Diamond berada di ambang kehancuran, tetapi dia tetap memberikan perintah yang gila. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka gila karena benar-benar menjalankan perintah tersebut. Mungkin hanya sekte kecil mereka yang memiliki cukup solidaritas dan kepercayaan untuk menanggapi ilusi yang dirasakan Li Qiye. Ketika ada kekuatan suci, pasti ada potensi. Li Qiye tersenyum dan menatap langit. Master Sekte, kaulah yang berada di balik semua ini, kan? Tetua pertama menjawab, berpikir bahwa hanya pria misterius itu yang bisa mengubah batu-batu itu menjadi meteor. Bukan, itu bukan aku, melainkan kekuatan suci dari atas. Jawab Li Qiye, apakah maksudmu melindungi surga berlian kecil? Tetua keempat berkata dengan tiba-tiba. Salah, Li Qiye berpendapat bahwa, langit yang tinggi tidak melindungi siapapun. Hanya makhluk hidup yang melindungi makhluk hidup. Para tetua menjadi bingung karena pembicaraan ini mulai keluar jalur. Meskipun demikian, mereka tetap menatap langit dengan penuh rasa hormat. Pasti ada sesuatu di atas sana yang tidak dapat mereka lihat karena keterbatasan kekuatan mereka. Setidaknya semuanya sudah berakhir. Tetua kelima menghela napas lega setelah memerintahkan para pengikutnya untuk membersihkan medan perang. Kita sudah menyelesaikan 8 iblis, tapi aku tidak tahu apakah perdamaian akan datang. Due Yu meninggal di depan gerbang kita dan pamannya melarikan diri. Dia mungkin akan pergi ke Raja Rusa berikutnya. Tetua pertama tetap khawatir. Mengingat situasi saat ini, Eight Demons seharusnya berterima kasih kepada surga jika Little Diamond mau menghentikan masalah ini dan tidak menyerang mereka. Namun, 8 iblis harimau dan Raja Rusa memiliki hubungan darah, yang terakhirlah yang menjadi sumber bahaya sesungguhnya. Sekte Naga berada pada level yang sama sekali berbeda. Seorang ahli dari sana dapat dengan mudah menghancurkan 8 iblis atau berlian kecil. Akibatnya seluruh anggota Little Diamond menjadi gelisah. Kita harus menghindari mereka. Tetua kelima menyarankan, lebih baik kita tidak pergi ke konferensi itu. Saya setuju. Pada konferensi nanti, Eight Tiger mungkin akan menuduh sekte kita dan Raja Rusa akan mendukungnya. Sekte Naga pasti akan berada di pihak Eight Demons. Penatua Hu berpikir sejenak sebelum menjawab. Benar, tetua kedua melanjutkan, saya rasa masalah kita, terlepas dari betapa tidak adilnya itu, tidak akan menarik perhatian Lions Roar. Itu akan memecahkan sebelumnya. Lions Roar kemungkinan besar tidak punya waktu untuk memimpin setiap hal kecil dan konflik menengahi antara sekte kecil. Ini hanyalah pertarungan sepele dalam skema besar. Sekte Naga sama sekali tidak perlu melaporkan hal ini di konferensi. Hanya satu perintah dari mereka yang dapat mengakhiri Little Diamond. Kalau begitu, sebaiknya kita tidak pergi, kata tetua kelima. Konferensi apa? Li Qiye menatap mereka dan bertanya. Yang kami maksud adalah konferensi terbesar di Southern Desolus, Myriad Sects. Ini adalah tradisi yang sudah ada sejak lama. Dimulai oleh Raja tertinggi Lions Roar dengan tujuan melindungi Eight Desolus. Seluruh dunia berakhir hingga akhirnya perdamaian datang dan Raja menghilang. Skala konferensi tersebut perlahan-lahan menurun dan hanya menjadi acara di wilayah kami. Saat ini, Lions Roar dan raksasa lainnya seperti Dragon Sect merencanakannya bersama. Raja tertinggi, tanya Li Qiye. Raja adalah eksistensi tertinggi dari kuil leluhur suci Auman Singa. Konon katanya ada gelar lain untuk makhluk ini, Raja Kupu-Kupu Nightian, penyelamat 8 kehancuran yang dihormati semua orang. Lions Roar telah menikmati kemakmurannya begitu lama karena fondasi yang ditinggalkan oleh Raja. Tetua Hu menjelaskan, jangan asal bicara tentang topik ini. Tetua pertama tegang menjadi, Raja tertinggi dihormati oleh semua orang, sebaiknya kita tutup mulut agar tidak salah berbicara.
Jika Lions Roar mendengar komentar negatif apapun, pelanggarnya akan kehilangan segalanya. Keempat lainnya mengindahkan peringatan ini dan menutup mulut mereka. Belum lagi para leluhur biasa seperti mereka, bahkan para penguasa Dao pun takut dengan keberadaan yang agung ini. Malam tahun, begitu, Li Qiye menatap cakrawala dan riak-riak terbentuknya pemikiran yang tadinya tenang. Lapisan debu terhapus dari ingatannya setelah mendengar judul ini. Sudah terlalu lama, dia sendiri hampir lupa. Nightian Butterfly Monarch, makhluk yang tak tersentuh di Eight Desoles. Bahkan para penguasa Dao dan Master tersembunyi berbicara dengan suara pelan mengenai orang ini. Masa lalu muncul kembali dalam pikiran Li Qiye, gadis yang sombong dan keras kepala telah mencapai puncak. Dia memahami kebenaran dan mampu mengendalikan tombak abadi. Tidak perlu berpikir atau melihat. Dia bisa merasakan semuanya di Eight Desoles karena ini adalah dunia dan zamannya. Para tetua memperhatikan ekspresi melankolisnya dan membayangkan aneh. Dia tampak seperti jiwa tua yang terjebak dalam tubuh muda. Ini adalah perasaan yang aneh dan tidak dapat dijelaskan bagi mereka. Baiklah, kita akan pergi ke konferensi karena aku perlu berolahraga. Pilih beberapa murid untuk ikut. Kata Li Qiye, bagaimana dengan Sekte Naga? Bagaimana jika 8 iblis melaporkan kita? Tetua pertama ragu-ragu. Itu hal sepele, kamu tidak perlu khawatir. Li Qiye membicarakan pembicaraannya. Bodhisattva Metropolis adalah kota tertua dan paling makmur di Southern Desoles. Kota ini juga memiliki reputasi sebagai kota yang paling aneh. Ada beberapa cerita tentang asal-usulnya. Salah satunya adalah bahwa kota itu dibangun sebagai peringatan bagi pengobatan bodhisattva. Cerita lain mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana ia biasa menyembuhkan orang. Cerita ketiga menyatakan bahwa ini adalah tempat kelahirannya. Secara keseluruhan, kota itu pasti terhubung dengannya dalam satu atau cara lain. Di bagian selatan, wilayah dan batas wilayah ditetapkan dengan jelas. Namun, hal ini tidak berlaku di kota meskipun kota tersebut sangat kaya dan besar. Kota tersebut tetap netral selama bertahun-tahun dan berfungsi sebagai tempat mediasi dan kontrak. Semua kontrak yang ditandatangani di sini dianggap suci. Melanggarnya berarti dipertanggungjawabkan oleh seluruh dunia. Oleh karena itu, kekuatan besar dan pembudidaya papan atas biasanya datang ke sini untuk berdiskusi. Perjanjian di sini selalu berhasil dilaksanakan. Jadi, ini adalah tanah suci bagi kontrak. Mengapa kota itu memiliki karakteristik khusus ini? Tidak seorang pun punya jawaban. Beberapa orang percaya bahwa hal itu sudah tersirat begitu lama sehingga menjadi aturan yang tidak dapat dilanggar. Bahkan para penguasa Dao mematuhi kontrak di sini, apalagi yang lain. Banyak yang percaya bahwa ada kekuatan misterius di dalam kota, yang melindunginya dan membuatnya tetap netral. Status istimewa ini tidak tergoyahkan dalam sejarah Eight Desolaces. Para penguasa Dao telah mengadakan upacara pengobatan mereka di tempat ini. Misalnya, penguasa Dao Puresun, leluhur Azure, kaisar naga luar angkasa, bahkan penguasa Dao terberkati, dan masih banyak lagi. Tak satu pun dari makhluk agung ini berani merebut kota itu untuk mereka sendiri meskipun memiliki keuntungan. Contoh utamanya adalah Dewa Dao yang terberkati, seseorang yang membawa perdamaian ke dalam perang dan mempopulerkan pemikiran dengan mengubah jalur yang sudah ada. Dia tidak merebut kota itu dan memilih untuk membangun sekte abadi sejati di tempat lain. Tentu saja, ada yang memuatnya. Banyak jiwa yang ambisius yang telah mencoba melakukannya sebelumnya. Namun, ambisi mereka berubah menjadi debu saat mereka mendekati kota itu. Para balapan tersebut langsung terbunuh sebelum berhasil masuk ke dalam, entah oleh penguasa Dao saat itu atau oleh beberapa master pembakar yang tidak dikenal, beberapa juga meninggal secara misterius. Semua kota ini menjadikan metropolitan ini tempat yang tepat untuk mengadakan konferensi. Salah satu yang terpenting adalah Myriad Sects. Para ahli sejarah meyakini bahwa konferensi ini telah ada sejak awal zaman. Raja tertinggi memperkirakan perlunya bencana besar. Mengenai Bodhisattva Metropolis, ada pihak-pihak yang saling berdebat mengenai apakah konferensi ini ada saat itu. Konsensusnya adalah bahwa konferensi tersebut berfungsi sebagai promotor perdamaian dan stabilitas, yang mampu menyatukan dunia pada hari-hari awal. Kemudian, para penguasa Dao teratas juga ikut serta dalam konferensi tersebut. Raja tertinggi baru muncul selama konferensi pertama.
Konferensi-konferensi berikutnya dilakukan oleh kekuatan-kekuatan besar di dunia. Seiring berjalannya waktu, kedamaian pun datang ke dunia. Hal ini terutama terjadi selama aura penguasa Dao yang terberkati. Era Myriad Dao muncul dan konferensi menjadi tidak penting. Dengan demikian, kerajaan Lyons Roar menjadi kurang berpengaruh dibandingkan sebelumnya. Konferensi itu sendiri dimulai sebagai konferensi untuk seluruh Eight des Soles. Akhirnya, hanya Skyborder yang tersisa dan sekarang, hanya Southern des Soles. Pada akhirnya, negara-negara besar tidak lagi menganggap konferensi ini penting. Hal ini juga berlaku untuk Lyons Roar. Baru-baru ini, para petinggi Lyons Roar tidak mau berpartisipasi. Meskipun demikian, sekte-sekte yang lebih kecil seperti Little Diamond masih menganggapnya sangat penting. Mereka diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Li Qiye tidak tertarik dengan konferensi ini. Dia hanya ingin melakukan perjalanan mengenang. Ada banyak kenangan yang harus diingat di kota metropolitan itu. Kelompok itu terdiri dari para tetua dan beberapa generasi muda. Li Qiye secara khusus membawa satu orang, murid barunya, Wang Weiqiao. Perbanyaklah mengamati dan merasakan, sedikitlah berbicara. Ucapkannya kepada muridnya di sepanjang jalan. Tentu saja, Weiqiao tidak seingin tahu dan aktif seperti anak-anak muda lainnya. Dia mengingat hal ini dan tetap diam sepanjang jalan. Dia dewasa dan menjalankannya dengan cepat dan teratur. Para murid yang ikut penasaran dengan hubungan mereka. Weiqiao lebih mirip dengan sang guru. Begitu mereka memasuki kota, anak-anak muda itu tampak seperti orang desa di timur dan barat. Meskipun demikian, memang demikianlah kenyataannya. Little Diamond adalah sekte kecil sementara kota ini makmur. Perjalanannya sendiri agak mahal dan sulit. Jadi, hanya sekelompok kecil yang memenuhi syarat untuk datang. Kios-kios pinggir jalan, toko senjata, dan rumah lelang menarik perhatian mereka. Ini merupakan pengalaman yang sama sekali baru bagi mereka sehingga mereka ingin melihat-lihat kemana-mana. Ada banyak hal hebat dalam diri Bodhisattva, tetapi juga banyak tipu daya dan penipu. Jangan membeli barang tanpa berpikir panjang. Weiqiao nyaman. Li Qiye hanya tersenyum dan menemani mereka. Dia hanya berhenti di jalan tertentu. Ada banyak toko dan pedagang di sepanjang jalan tetapi dia hanya berhenti di kios khusus ini. Matanya berbinar saat melihat barang-barang yang dipajang. Barang-barang itu sudah tua, beberapa bahkan berkarat. Pemiliknya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih bersih. Warna aslinya sudah pudar karena terlalu sering dicuci. Pipinya cekung karena tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang, tampak kekurangan gizi. Lengannya kering, tampak seperti cabang pohon. Matanya cekung ke dalam rongganya. Secara keseluruhan, dia tampak sakit-sakitan dan hampir mati. Orang tua itu langsung mendongak saat Li Qiye mendekat. Orang tua itu melihat Li Qiye dan menikmatinya menyambarnya bagai sambaran petir. Matanya berkilat terang, meski hanya sesaat, hampir tak terlihat. Dia terhuyung mundur, tidak bisa tetap tenang. Tentu saja, Wang Weiqiao dan murid-murid lainnya sama sekali tidak menyadari hal ini. Hanya Li Qiye yang mengetahui perubahan-perubahan kecil itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, akhirnya menatap tajam ke arah Li Qiye. Jadi kita bertemu lagi. Ketenangan kembali terpancar di matanya. Bagaimanapun, masa lalu sudah lama berlalu, tidak ada gunanya menyimpan dendam. Li Qiye tidak terlalu terkejut melihatnya, kamu masih hidup adalah sebuah keajaiban. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, langit hancur dan bumi runtuh. Kepulanganku adalah karena takdir. Takdir. Li Qiye terkekeh tidak setuju, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu hidup saat ini berkat takdir? Jika kamu merasa telah membantuku, aku tidak meminta. Katanya, itulah yang sebenarnya terjadi. Dunia ini dibangun dan diperintahkan olehku dan kau tumbuh di dalamnya, jadi bukan karena anugerahku kau masih hidup. Li Qiye tersenyum. Dia tidak punya pilihan selain mengakui, benar, tetapi yang kamu lakukan hanyalah memberikan hadiah yang tidak diminta. Aku tidak ikut serta apapun kamu, itu semua karena beruntungku sendiri. Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam percakapan ini. Mereka berasumsi ini karena sifat eksentrik Li Qiye dan memutuskan untuk tetap diam. Ada logika dan kebenaran dalam perkataanmu. Tanpa bakatku, pencapaianmu bisa jadi lebih hebat lagi, dan tetap berdiri di puncak. Li Qiye mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun. Kurasa kamu tidak melakukan apapun padaku, tapi, kamu melakukannya,
mengerti. Kau selalu menyukainya dan masih menyukainya. Ini bukan hanya karena cinta dan harapannya padamu. Li Qiye menatapnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya sebelum mengangguk. Kau benar, aku tidak membantumu, tapi aku membantunya. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau melakukan sesuatu? Tanya Li Qiye. Dunia ini punya kamu, aku tidak perlu melakukan apapun karena kamu bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik. Jawabnya, bagaimana jika dia membutuhkanmu? Dan kenapa harus aku? Apakah kamu tidak berpikir untuk melakukan sesuatu untuknya? Tanya Li Qiye. Dia terdiam. Tidak akan pernah ada pujian yang cukup untuk bakat bawaanmu, tahukah kamu apa yang membuat kami berbeda? Li Qiye melanjutkan, akhirnya dia menjawab dengan nada sentimental. Keinginanmu mengendalikan dan memenjarakanmu. Li Qiye berkata, sekarang, kamu akan kembali ke sana. Apakah kamu akan menjadi budaknya lagi? Agak sulit. Aku masih aku, tidak ada yang berubah. Dia menggenggam tangannya dan mendesah. Jangan lakukan itu untukmu, aku, atau siapapun, lakukan itu untuknya. Sesederhana itu, lunasi hutangnya. Li Qiye menyimpulkan. Dia akhirnya mengendurkan tangannya dan menerima ini. Baiklah, sudah cukup lama, aku harus membayar hutangnya. Li Qiye tersenyum dan berhenti membicarakan masalah ini. Dia melihat ke arah kios dan berkata, barang-barang yang layak. Mau beli. Semuanya artefak kuno dari daerah terlarang. Masing-masing punya kegunaan dan kedalamannya sendiri. Lelaki tua itu kembali ke keadaannya saat ini. Benarkah? Para murid senang karena percakapan yang membingungkan itu telah berakhir dan beberapa melihat barang itu. Mereka tampak tua dan berkarat, tidak jauh berbeda dengan besi tua. Lihatlah apakah ada yang kamu suka. Lelaki tua itu menatap Wang Weiqiao dengan penuh perhatian dan berkata, adik kecil, kemarilah, mungkin ada yang cocok untukmu. Keduanya memiliki usia dan penampilan yang mirip, tetapi dia memanggil Wang Weiqiao dengan sebutan adik laki-laki. Ini bisa dianggap sebagai sikap tidak sopan. Mereka memeriksa barang-barang itu. Sayangnya, tidak ada yang tampak berharga. Hei, apakah mereka benar-benar berasal dari daerah terlarang? Seorang murid di sana berasumsi bahwa lelaki tua itu tidak dapat diandalkan. Bagaimanapun, zona-zona ini sangat berbahaya. Harta karun dari sana seharusnya memiliki fenomena visual yang luar biasa, cahaya abadi atau awan. Harta karun di sini tampaknya berada di ujung spektrum yang berlawanan. Mereka yang terhubung dengan takdir seharusnya bisa melihat misterinya. Lelaki tua itu tersenyum dan tidak banyak bicara. Sedangkan Li Qiye, dia hanya menonton ikut tanpa campur tangan. Bagaimana dengan ini? Wang Weiqiao menemukan sesuatu yang tampak seperti kapak kecil, yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Jika lanskap itu baik, maka itu baik. Li Qiye tersenyum. Berapa harganya? Wang Weiqiao menyukai dan berpikir bahwa benda itu memang ditujukan untuknya. Aku akan memberi harga yang bersahabat, 3 juta batu giok berdaulat. Orang tua itu mengangkat 3 jari. Apa? Murid-murid lainnya terkejut. Weiqiao sendiri yang meletakkan kembali barang itu ke dalam kandang. Itu harga yang bersahabat. Salah satu dari mereka mengeluh. Jumlah ini sangat besar bagi mereka. Terlebih lagi, menjual seluruh sekte tidak akan menghasilkan jumlah sebesar ini. Terlalu mahal. Weiqiao tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya. Dia bahkan tidak memiliki 30.000 bronze tendon refined jade, apalagi level sovereign. Sudah takdir kita bertemu hari ini, aku akan menguranginya menjadi 300 batu giok tendon perunggu. Kata lelaki tua itu. Petik 2. Penurunan harga yang tiba-tiba itu mengejutkan Weiqiao. Orang tua itu terdengar seperti penipu. Bos, apa yang ingin Anda lakukan dengan harga-harga ini? Kurasa barang ini bahkan tidak bernilai 300 batu giok tendon perunggu. Seorang murid berkata, harganya paling tinggi 100, jangan manfaatkan kakak senior kita yang baik. Orang tua itu hanya tersenyum dan tidak membantah. Bagaimana keadaannya, Tuan? Weiqiao menyukai barang itu tetapi tetap merasa aneh dengan semua ini. Itu tergantung kamu. Jika barang itu benar-benar cocok dengan harga awalnya, dia sedang menjual kebaikan kepada Anda, kata Li Qiye. Sebuah bantuan. Weiqiao menyutradarai dengan hati-hati. Apakah kamu menginginkannya, adik kecil? Kalau begitu, 300 saja. Kata lelaki tua itu. Yang lain menatap Weiqiao.
Salah satu dari mereka berkata, itu mungkin tidak apa-apa, kakak pertama. Kamu harus mencobanya. Mereka jelas miskin dibandingkan dengan anggota sekte besar. Meski begitu, jumlah ini cukup bisa dilakukan. Ya, mungkin itu harta karun asli. 300 tidak buruk sama sekali. Yang lain mendesak. Mereka masih muda dan suka berpetualang dengan pandangan optimis, berharap mendapatkan hasil terbaik. Di sisi lain, Wei Qiao mengarahkan hal lain. Dia melihat hubungan yang rumit setelah mendengarkan sebelumnya. Pada akhirnya, dia puas dan berkata kepada lelaki tua itu, saya yakin itu bernilai 3 juta giok tingkat tinggi, bukan 300. Saya tidak ingin memanfaatkan Anda. Murid-murid lainnya sama sekali tidak mengira akan menanggapi hal ini. Siapa yang akan menolak tawaran ini jika barang itu benar-benar bernilai begitu tinggi? Agaknya agak bodoh untuk menolak. Orang tua itu menatap Wei Qiao dan berkata, anggap saja ini sebuah takdir atau sebuah bantuan. Saya menghargai niat baik Anda. Wei Qiao tersenyum, nasib bisa ditahan tetapi saya harus menolaknya. Saya hanyalah seorang amatir yang tidak berarti. Saya tidak ingin menawarkan kepada siapapun karena saya mungkin tidak dapat membayarnya. Menarik, lelaki tua itu tersenyum, itu hanya satu barang, sama sekali bukan bantuan besar. Kau tidak perlu membalas budiku. Jarang sekali ada orang yang melirikku, apalagi membantuku. Mungkin kamu melakukan ini karena pertimbangan untuk guruku atau alasan lain, yang membuatku semakin sulit menerimanya. Wei Qiao kurang memiliki pemikiran tetapi masih memiliki cukup pengalaman dalam hidup. Mengapa seseorang mau membantu? Pasti karena kejadian atau rencana masa depan. Singkatnya, dia tidak ingin melakukan yang harus dibayar nanti. Begitu juga, lelaki tua itu terkesan dan mengangguk, tidak ada yang berasal dari keberuntungan, semuanya berasal dari diri sendiri. Dia kemudian melirik ke arah Li Qiye dan berkata, sepertinya aku kurang dalam hal ini, aku tidak berpikir seperti ini saat itu. Tidak ada yang dapat menandingimu dalam hal pengetahuan dan kecerdasan, tetapi semakin banyak pengetahuan, semakin sedikit pula kemanusiaannya. Kata Li Qiye datar. Orang tua itu ingin menjawab namun menahan diri dan malah mendesah. Tiba-tiba, seseorang berbicara dengan suara keras di belakang mereka, hai, tuan-tuan, apakah Anda ingin menunjuk pangsit pagi ini? Para murid menoleh ke belakang dan melihat bahwa suara itu datang dari restoran pangsit di seberang. Pemiliknya adalah seorang wanita yang agak gemuk dan mengenakan celemek bermotif bunga, tampak seperti bibi yang baik di lingkungan sekitar. Rambutnya dikeringkan dan diikat dengan sanggul. Namun, matanya yang besar dan bulat memikat mereka dengan kecantikannya, sangat kontras dengan penampilan yang besar dan tidak feminin. Dia menggosok tangannya di celemek dan persimpangan jalan. Orang tua itu mengabaikannya dan mengurus kandangnya sendiri. Sedangkan para murid, mereka berasumsi bahwa dia hanyalah manusia biasa dan tidak terlalu peduli. Tuan-tuan, merebus pangsit adalah santapan pagi yang sempurna. Ia mengabaikan kurangnya minat dan dengan antusias mengiklankan, restoran saya terkenal sebagai restoran terlezat di jalan ini. Beberapa anak muda mengerutkan kening karena suaranya yang keras. Yang lain mendongak dan melihat bahwa hari sudah siang. Dia tetap mengabaikan mereka dan malah menarik lengan Li Qiye dan berkata, nak, apakah kamu ingin mencoba menunjuk pangsit terenak di kota ini? Para murid saling bertukar pandang. Sebelumnya, jalan ini adalah yang terbaik, tetapi sekarang, seluruh kota. Jangan mengucapkan kasar. Tetua Hu tidak suka dia menyentuh Li Qiye. Meskipun Little Diamond adalah sekte kecil, semua yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang berstatus tinggi di mata manusia. Selain itu, Li Qiye adalah guru sekte mereka. Li Qiye mengulurkan tangannya, memberi isyarat bahwa tidak apa-apa bagi tetua itu. Dia menatap wanita itu dan berkata, ini lebih seperti undangan ke rumah bordil daripada jamuan makan. Petik 2. Para murid biasanya membayangkan pura di depan manusia biasa. Namun, guru sekte mereka berbicara seperti penjahat. Oh, aku tidak tahu kalau kamu seperti itu. Wanita itu tertawa dan berkata, jika itu lebih sesuai dengan seleramu, maka aku bisa memperkenalkanmu ke beberapa rumah bordil. Lupakan saja, aku tidak bisa mengurus rumah bordil sekarang. Semangkuk pangsit sudah cukup, aku tidak bisa bekerja dengan perut kosong. Li Qiye tersenyum. Ayo, tuan-tuan, cobalah pangsit kami. Dia dengan senang hati menarik Li Qiye ke restorannya.
Sisanya tidak punya pilihan selain ikut-ikutan. Masing-masing satu mangkuk, perintah Li Qiye. Bagus, masing-masing satu mangkuk. Wanita itu menjadi senang karena ada begitu banyak pelanggan. Para anggota Little Diamond saling bertukar pandang, bertanya-tanya mengapa pemimpin sekte mereka mendengarkan bibi ini. Mereka tidak tertarik makan di warung kecil meskipun mereka lapar. Meski begitu, mereka tetap mematuhi perintahnya. Beberapa saat kemudian, wanita itu mengeluarkan cukup banyak untuk semua orang dan dengan antusias berkata, "Tuan-tuan, ini, silakan dicicipi." Li Qiye makan dan menyeruput mie dan pangsit tanpa menahan diri. Yang lain makan dengan enggan sambil bertanya-tanya tentang Li Qiye. Apakah dia datang ke sini karena dia tidak bisa menolak bibi yang penuh gairah itu? Tidak lama kemudian Li Qiye selesai berbicara. Dia mengambil mangkuk kosong dan bertanya dengan penuh semangat, "Tuan-tuan, bagaimana menurut Anda?" "Enak sekali, pasti yang terbaik di kota ini." Li Qiye tersenyum. Seorang murid hampir menyemburkan mie yang ada di mulutnya. Mereka mengira hidangan itu hanya biasa saja. Lezat bukanlah kata yang tepat di sini. Apakah mereka menyantap hidangan yang sama? "Anak muda, seleramu sama bagusnya dengan penampilanmu." Wanita itu mencengkeram tangan dan tertawa bahak. "Memang, aku orang yang sangat pemilih dalam hal makanan." Li Qiye tersenyum. Pasti. Dia tampak senang karena dia menikmati makanannya. "Apakah kamu sudah punya pacar? Aku bisa mengenalkanmu pada seseorang jika kamu mau." Petik 2. Para murid mendengarnya. Seorang pemuda ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ingin bermaksud kasar. Para pengikut Little Diamond tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun mereka hanya sekte kecil, jika guru sekte mereka menginginkan pendamping Dao, dia tetap harus menjadi seorang yang kompeten. Bahkan para tetangga yang paling lemah pun jarang menikah dengan manusia biasa. Bagaimanapun, mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. "Gadis seperti apa yang ada dalam pikiranmu?" Dia sambil tersenyum menatap bibinya. Petik 2. Teman-teman saling bertukar pandangan, ingin tahu. Seorang murid yang lebih tua diam-diam menarik lengan baju Li Qiye untuk mengingatkannya tentang statusnya. "Ada banyak." Mata bibi itu berbinar cerah saat dia menjawab, "Saya tidak melebih-lebihkan, tetapi saya memiliki reputasi yang cukup baik di kalangan bodhisattva. Saya mengenal semua orang dan dapat membantu Anda menemukan calon istri yang tepat. Apakah Anda sudah punya calon istri?" Kedengarannya luar biasa sekali. "Kurasa hal-hal baik terjadi padaku karena aku tampan." Ucapannya seperti sebuah pertanyaan. Beberapa murid hampir makan makanan mereka. Pemimpin sekte mereka begitu narsis. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa kata "tampan" dan "dia" tidak memenuhi syarat dengan orang lain. Dia tampak biasa saja. Meskipun demikian, dia tetap berbicara dengan percaya diri dan tidak merasa malu. "Itu sudah jelas, ketampananmu dapat menggemparkan langit dan bumi." Bibi itu tertawa, "Dengan penampilanmu, katakan saja dan Putri Jagal Zhang, gadis kecil penjahit Liu, Lat Bai dari klan bangsawan timur, kau dapat memilih salah satu dari mereka." Pemimpin sekte kami tidak tertarik. Akhirnya, seorang murid berdiri dan memprotes. "Tidak ada satupun gadis fana yang layak menjadi nyonya sekte mereka." "Siapa bilang aku tidak tertarik?" Li Qiye mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar murid itu duduk kembali. "Aku benar-benar tertarik, hanya saja mengingat penampilanku yang menawan, akan sangat tidak adil membayangkan untuk menikahi hanya satu orang, bukan? Aku akan merugikan diriku sendiri." Petik 2. Murid-muridnya menjadi teringat karena ego yang merajalela dari guru sekte mereka. "Master sekte, ini tidak benar." Tetua Hu berbisik pelan karena ini menuju ke jalan yang tidak menyenangkan. "Tidak, ini sempurna." "Bibi, bagaimana ekosistemnya?" Li Qiye tersenyum. "Benar-benar sempurna." Bibi itu sepertinya memahami Li Qiye dan berkata, "Kamu mungkin adalah pria paling tampan dalam sejarah." Ya, hanya menikahi satu istri saja sudah mengecewakan langit dan bumi karena telah memahatmu. 3 istri dan 4 selir. Juga tidak cukup. 3 istana dan 6 kamar seharusnya menjadi titik awal yang baik. Benar sekali, kamu benar-benar mengucapkan kata-kata itu dari mulutku. Li Qiye menggenggam tangan dan tertawa. Percakapan yang menggelikan ini membuat para murid berpikir bahwa Li Qiye telah memberikan tip yang besar kepada sang bos, maka dari itu mereka memberikan sanjungan dan berbagai yang meriah.
Hah, pasti menyenangkan menjadi muda, mampu melakukan apa saja dan menikmati kebahagiaan dunia ini. Tiba-tiba dia menjadi sentimental dan mendesah. Sejak awal mula waktu, hal yang paling menyakitkan bagi manusia adalah emosi dan ikatan, bagaimana memperkuatnya. Kata Li Qiye. Perubahan mendadak dalam pembicaraan ini mengejutkan para siswa. Ia berubah dari orang yang suka membual malu tanpa menjadi orang yang berfilsafat. Hah, sudahlah, jangan usah kita bahas topik yang mereda ini. Sang bibi pun kembali bersemangat dan berkata, pilihlah nanti, adikku, dan aku akan mengenalkanmu pada semua gadis. Tidak apa-apa, tidak perlu perencanaan yang begitu cermat. Serahkan saja pada takdir. Begitu takdir datang, itu akan terjadi dengan sendirinya. Li Qiye tersenyum. Itu akan terjadi secara alami saat takdir datang. Sang bibi mengangguk setuju dan menghargai komentar itu, betapa perkiraan terbukanya. Baiklah, begitu kamu menemukan gadis yang kamu sukai, beritahu aku. Bahkan jika dia tidak menyukaimu, aku akan mengikatnya dan membawamu. Petik 2. Hal ini membuat para siswa teringat lagi. Wanita itu berubah dari seorang pencari jodoh menjadi seorang penculik potensial. Terlebih lagi, mereka merasa agak aneh dengan pertemuan ini. Sang bibi jelas tahu bahwa mereka adalah tetangga tetapi masih akrab dengan mereka, terutama guru sekte mereka. Cara mereka berinteraksi menyerupai seorang ibu yang bertemu calon menantunya. Kedekatan antara keduanya seperti dua orang teman, bukan orang asing yang baru pertama kali bertemu. Mereka juga tidak tahu mengapa guru sekte mereka begitu baik terhadap manusia biasa. Keduanya sama sekali tidak selevel. Para pihak yang berwenang tidak mau berbicara dengan santai kepada bibi manusia. Di sisi lain, manusia juga tidak berani berbicara kepada para calon dengan cara seperti ini. Manusia biasa mengamati para pembudidaya dan bertindak dengan cara yang patuh. Sayangnya, bibi ini tidak merasakan tekanan saat berada di dekat mereka. Terimalah rasa terima kasihku yang lebih awal. Li Qiye tersenyum. Meski mengalami perkembangan aneh ini, para anggota Little Diamond tetap makan tanpa berkomentar. Wang Weiqiao tidak bertanya apapun karena dia ingat nasihat Li Qiye sebelumnya, hanya mengamati dan sedikit berbicara. Hah, ini tempat yang bagus. Li Qiye berbicara sambil mengambil posisi lagi, sekali lagi membuat para pendengarnya bingung. Saat ini, toko tersebut hanya kedatangan rombongan mereka karena pada jam segini tidak ada yang mau pangsit. Namun, akhirnya datanglah seorang pelanggan, seorang pemuda yang mengenakan jubah kerajaan yang disulam dengan sangat teliti. Setiap garis dibuat dengan sempurna, sebuah bukti keindahan dan mahalnya jubah tersebut. Sebelumnya, Li Qiye dan bibinya berbicara tentang ketampanannya. Pemuda ini jauh lebih cocok dengan deskripsi itu daripada Li Qiye. Wajahnya bersih tanpa celah, matanya yang cerah dan kelopaknya yang panjang. Menatapnya membuat orang lain merasa senang. Dia jelas terlahir sebagai bangsawan dan dimanja sejak lahir. Dia membawa sebuah kotak panjang di tangannya. Kotak itu tampak cukup tua, kemungkinan besar berisi harta karun yang berharga. Bos, tolong satu mangkuk pangsit. Pintanya pada wanita itu. Sudah malam, tidak ada lagi yang tersisa, kata bibinya tanpa repot-repot merawat. Mereka tidak makan, tanya pemuda itu. Sudah kubilang tidak ada lagi, ulangnya. Para anggota Little Diamond bertanya-tanya tentang sikap dinginnya. Secara logika, pemuda itu lebih tampan daripada Li Qiye jadi dia seharusnya lebih antusias. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau bersandar di sup saja? Pemuda itu masih tersenyum. Tidak ada sup juga, wanita itu berkata dengan dingin sambil melorot ke arah pemuda itu. Tentu saja, mungkin tidak ada pangsit, tapi seharusnya masih ada sup yang tersisa. Sayangnya, para murid tidak mengerti mengapa dia sangat tidak menyukai pemuda itu. Bagaimana kalau tehnya saja, atau air matang juga tidak apa-apa? Ucapan itu tidak menghilangkan senyum di wajah pemuda itu. Satu hal aneh terjadi satu demi satu hari ini di depan mereka. Pemuda ini jelas bagian dari kaum bangsawan. Mengapa dia menikmati makan pangsit di sini? Apa yang bisa menjelaskan sikap sopannya meskipun tidak diperlihatkan? Tidak bisakah dia pergi ke restoran lain saja? Tidak, dia menolak dengan tegas. Salah seorang muridnya merasa puas dan berkata kepada bibinya, berikan saja dia air putih matang, jangan bilang kalau di tokomu tidak ada air putih. Dia menatap sinis sebelum pergi ke belakang.
Dia lalu keluar sambil membawa teko berisi air panas dan dengan kasar menaruhnya di atas meja, sambil tampak kesal, minumlah. Terima kasih. Pemuda itu tersenyum lalu berdiri dan menangkupkan gerakan ke arah murid tadi, terima kasih, Tuan. Saya menghargainya. Murid tersebut berpikir bahwa rasa terima kasihnya tidak pantas karena ia hanya merasa cukup kesal hingga akhirnya mengatakan sesuatu. Sementara itu, Li Qiye menyaksikan dengan diam, tampak geli. Dia menuangkan minuman ke dalam mangkuk untuk dirinya sendiri sebelum bertanya dengan hormat, Tuan-tuan, dari mana asal Anda? Seperti kata pepatah, orang tidak bisa menamparkan wajah yang sedang tersenyum. Orang yang sopan selalu disambut dan dihargai. Dalam kasus ini, dia tersenyum, menangkupkan bangku, dan memerintah kepalanya. Anak-anak muda dari Little Diamond saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu apakah dia manusia biasa atau seorang yang berkuasa. Yang jelas dia berasal dari klan kaya, mungkin bagian dari kaum bangsawan di dunia manusia biasa. Kami dari gerbang berlian kecil. Salah satu dari mereka menjawab. Biasanya, mereka tidak akan berbicara dengan manusia biasa. Namun, pemuda ini terlalu sopan sehingga mereka memiliki kesan yang baik terhadapnya. Itu pasti sekte abadi yang menakjubkan. Pemuda itu menjadi bersemangat dan berkata dengan tulus, saya selalu menjadi penggemar otomotif sejak kecil, hari ini, merupakan kehormatan besar untuk bertemu dengan kalian semua. Itu pasti berkah dari 3 kehidupan. Dia menangkupkan bangku dan memerintahkan kepalanya lagi. Yang lain menjadi malu dan hanya tersenyum kecut. Bagaimanapun, Little Diamond jauh dari kata, sekte abadi yang menakjubkan. Meskipun demikian, menjadi jelas bahwa dia hanyalah manusia biasa dari keluarga kaya, yang ingin hidup di dalamnya. Namaku Wang Zining, senang bertemu dengan kalian, semua. Ia memperkenalkan dirinya. Mereka tiba-tiba merasakan dorongan untuk merekrutnya ke Little Diamond jika memungkinkan, karena ingin memiliki junior yang sopan. Ini pasti takdir. Setelah mereka semakin dekat melalui percakapan ringan, Zining berkata, ketika saya sedang membersihkan barang-barang lama dari aula leluhur kita, saya melihat sebuah barang tertentu. Apa itu? Mereka menjadi tertarik. Baiklah, aku belum tahu apa isinya, silakan lihat. Dia meletakkan kotak itu dengan lembut di atas meja. Mungkin itu hanya harta karun manusia biasa. Salah satu dari mereka berkata sambil melihat kotak itu. Buka kotaknya, mari kita lihat apa isinya. Usul yang lain. Wang Zining ragu-ragu dan melihat sekelilingnya, tampak sangat bijaksana sebelum mengambil keputusan. Tidak apa-apa, tidak ada orang lain di sini selain sekte kita. Orang-orang dari Little Diamond sangat penasaran dengan kotak itu. Kami akan menilainya untuk Anda, kata seseorang dengan tergesa-gesa. Baiklah, Zining akhirnya memutuskan, tolong rahasiakan ini, tuan-tuan. Ia lalu membuka kotak itu. Berdengung. Cahaya keemasan muncul bersamaan dengan raungan samar binatang-binatang mistis. Mereka juga melihat rune yang berkedip-kedip. Ini adalah, meskipun mereka tidak dapat melihat benda sebenarnya, hanya fenomena visual ini saja yang menceritakan kisahnya. Itu adalah harta karun yang menakjubkan. Wang Zining segera menutup kotak itu dan cahaya itu menghilang. Sementara itu, para pemuda lainnya tidak bisa tetap tenang. Mereka akhirnya sadar kembali dan tahu bahwa manusia seperti Zining tidak sepenuhnya memahami nilai harta karun ini. Jual saja pada kami akan membayarnya dengan harga yang pantas. Salah satu dari mereka menyarankan, tak seorang pun yang bisa lolos dari godaan harta karun, apalagi yang murah. Kurasa aku tidak bisa karena ini adalah peninggalan leluhurku. Aku satu-satunya yang tahu tentang ini, tapi rasanya tidak benar, jawab Zining. Omong kosong, kata pemilik toko itu dengan nada meremehkan. Tentu saja para pemuda itu tidak mendengarkan sama sekali karena mereka asyik dengan harta karun itu. Ada yang aneh di sini, ini terlalu kebetulan. Wang Weiqiao berbisik kepada Li Qiye. Dia tetap tenang dan jeli, tidak memikirkan sedikit pun oleh harta karun itu. Harta karun ini tidak berguna bagimu. Jika kamu menjualnya sekarang dengan harga yang bagus, kamu tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Seorang murid tidak menyerah dan membujuk. Ya, tidakkah kau tahu pepatah, menyimpan cincin giok adalah kejahatan. Jika orang-orang mengetahuinya, itu bisa berakhir dengan bencana bagimu, sebaiknya kau menjualnya sekarang. Yang lain menambahkan, baiklah, itu masuk akal, kata Zining, bagaimana dengan ini,
Tuan-tuan, saya ingin menyimpan kotak itu sebagai kenang-kenangan dan hanya menjual harta apapun yang ada di dalamnya kepada Anda. Tidak apa-apa, mereka saling bertukar pandang dan sepakat. Lagi pula, mereka hanya menginginkan benda di dalamnya, bukan kotak lamanya. Sebutkan harganya. Seorang murid menjadi bersemangat untuk membeli harta yang berharga ini. Aku tidak tahu banyak tentang benda ini, tetapi ada banyak rumah lelang di kota ini. Harta karun yang bagus dimulai dari, beberapa ratus juta batu giok halus penguasa surgawi. Zining menjawab, tidak akan sampai mencapai itu, cukup sebutkan harganya. Seorang murid mencoba mengarahkan ke arah harga, berpikir bahwa seorang bangsawan tidak akan mengerti ekonomi dunia. Wang Zining awalnya tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya mengucapkan giginya dan menjawab, Tuan-tuan, meskipun ini mungkin semacam pusaka, tetapi karena kalian semua tampaknya sangat menyukainya, saya dengan berat hati akan menjualnya untuk 1 juta giok. Lokasi, bagaimana? 1 juta batu giok berdaulat. Murid-murid dari Little Diamond tercengang mendengar harga yang sangat tinggi itu. Belum lagi 1 juta, sekte mereka tidak dapat mengumpulkan satu pun karena keadaan akhir-akhir ini yang sulit. Batu giok tingkat ini terlalu mahal dan berharga. Kau tidak masuk akal di sini. Seorang murid berkata, tidak seorang pun akan membayar 1 juta giok keamanan. Hanya beberapa murid yang mampu menghasilkan jumlah ini, dan mereka pasti berasal dari para raksasa. Lalu, berapa banyak? Bagaimana kalau hanya 500.000 batu giok berdaulat? Kata Zining, itu masih harga yang konyol. Murid itu menggelengkan kepalanya, apakah kau tahu apa itu giok berdaulat? 1 cukup untuk membuat manusia sepertimu hidup mewah selama sisa hidupmu. 1 juta cukup bagi seorang yang terampil untuk melakukan hal yang sama. Murid itu benar tentang nilai batu giok berdaulat. Semuanya berharga, apapun levelnya. Jika seorang manusia bisa menukarkan batu giok berdaulat dengan sumber daya yang dapat digunakan, mereka akan tetap bertahan untuk generasi mendatang. Dalam kasus ini, Zining dapat meminta 100 juta tael sebagai gantinya dan Little Diamond akan dengan senang hati memenuhinya. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan mata uang manusia dibandingkan dengan 1 batu giok berdaulat. Kalau begitu aku mau 100.000 saja. Lagi pula, harta karun di balai lelang itu harganya jutaan, bahkan puluhan juta. Zining menjadi tidak sabar. Kau hanya mendengar desas-desus. Ingatlah bahwa harta karun itu memiliki asal-usul yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Harta karunmu hanyalah pusaka, aku yakin leluhurmu bukanlah orang penting atau semacamnya. Benda di sana seharusnya memiliki kekuatan terbatas, itu sama sekali tidak sama. Murid itu menjelaskan, meskipun mereka jelas-jelas mencoba mengambil keuntungan dari Zining, mereka benar tentang nilai yang dinilai dari pusaka ini. Baiklah. Zining mulai khawatir tidak akan bisa menjualnya. Ia bertanya, Tuan-tuan, lalu berapa tawaran Anda? Berikan saya harga yang pantas karena jika tidak, saya tidak akan menjual pusaka ini. Para murid saling bertukar pandang. Sebenarnya, mereka tidak tahu pasti berapa harga harta karun ini. Meski begitu, benda ini jelas menakjubkan. Mari kita bahas sebentar, kata seorang saudara senior kepada Zining. Yang terakhir berpikir sejenak lalu setuju, baiklah, tuan-tuan. Saya percaya bahwa Anda semua akan memberi saya harga yang pantas. Kelompok itu berkumpul dan orang yang paling tua bertanya kepada Penatuahu, Penatua, memberitahukan berapa banyak yang harus kita bayar. Bayar semampumu. Tetuahu merenung dan tidak mempunyai pendapat yang kuat. Sebenarnya dia juga tidak mengenali harta karun itu sehingga dia tidak bisa memberi harga pasti. Para pengikutnya mulai menghitung uang mereka dan ingin membayar dengan harga setinggi mungkin. Meskipun mereka sudah berusaha sebaik mungkin, mereka masih berpikir bahwa mereka masih mendapatkan kesepakatan yang luar biasa. Pusaka itu seharusnya melebihi semua harapan, artinya letaknya di luar kisaran harga mereka. Akhirnya, mereka datang dan senior mengambil alih, kami memiliki total 3.261 valet Markis Refined Jades. Ini adalah harga terbaik kami jadi jika Anda bersedia, mari kita lakukan. Mereka sungguh-sungguh menghabiskan setiap koin yang mungkin. Ini adalah tawaran tertinggi yang bisa mereka berikan. Itu adalah jumlah yang besar bagi mereka yang berasal dari sekte kecil. Tentu saja, mereka ingin mendapatkan harta karun ini, tetapi setidaknya, mereka cukup jujur dalam tawaran mereka.
Orang lain mungkin tidak akan melakukan hal yang sama karena Zining hanyalah seorang bangsawan muda biasa. Siapapun di antara mereka dapat menghancurkannya seperti semut. Mereka hanya akan menunggu sampai dia sendirian lalu menanganinya. Hal seperti itu terjadi setiap hari di dunia. Celakanya, mereka tidak pernah berpikir untuk menggunakan cara yang kejam dan tercela seperti itu. Hanya sebatas ini. Zining kecewa mendengar tawaran itu. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Si senior menggelengkan kepalanya, kami tidak bisa memberikan lebih banyak meskipun kau menginginkan lebih. Orang lain mungkin tidak mau membayar sama sekali. Petik 2.2. Zining ragu-ragu dalam diam. Sejujurnya, sulit bagimu untuk menjual harta karun ini selain berpotensi berbahaya. Kata murid lainnya, tidak mungkin, jangan menakut-nakuti aku, kata Zining tiba-tiba. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, banyak orang yang memiliki harta karun telah dirampok dan dibunuh. Pria itu mengangkat bahu. Jadi ya, baiklah, kalau begitu harga ini. Kita bisa menganggap transaksi ini sebagai tanda persahabatan, ikatan karma. Bagaimana, tuan-tuan? Zining berhasil dibujuk. Tentu saja, anak-anak muda menghela nafas lega. Meskipun mereka menghabiskan setiap koinnya, ini jelas setara. Ini adalah pusakaku. Zining menggerakkan kotak itu dan menjadi sentimental, tidak ingin melepaskannya, uang tidak penting di sini. Yang penting adalah ikatan yang telah kita jalin hari ini, oke. Memang ini takdir, ucapan salah seorang murid dengan gembira. Mereka sama sekali tidak keberatan. Pria itu terdengar seperti ingin bergabung dengan sekte mereka, karena itu semua penyebutan tentang ikatan dan persahabatan. Bagaimanapun, sekte itu tidak memiliki persyaratan ketat untuk anggota baru. Hanya harta ini saja sudah cukup untuk menjadikan Zining murid seorang tetua. Zining terus menyentuh kotak itu, tampak enggan. Pusaka milikmu tidak banyak berguna. Seorang murid menatap kotak itu, bersemangat untuk menyelesaikan transaksi. Kau benar, ayo kita lakukan ini. Zining mengambil keputusan dan membuka kotak itu. Berdengung. Cahaya yang sama muncul lagi bersama dengan rune dan raungan yang indah. Sinar itu menghalangi orang untuk melihatnya. Bahkan Penatuahu hanya bisa melihat sosok samar, sesuatu yang menyerupai hati. Jantung binatang suci, atau tulang dao khusus. Dia menjadi emosional. Sedangkan para murid, mata mereka terbelalak karena kegembiraan, tidak menginginkan apapun selain memeluk harta karun ini. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Apakah ini benar-benar harta karun? Gumam Wang Wei Kiao. Dia masih merasa semuanya aneh, memikirkan ada sesuatu yang aneh tentangnya. Apakah Wang Zining atau harta karun itu? Atau semuanya termasuk bos toko ini? Tidak, bahkan memutar pun tidak sama. Intuisi membayangkan bahwa semua ini terjadi saat mereka menginjakkan kaki di kota itu. Tentu saja, dia tidak bisa menghentikan rekan-rekannya membeli harta karun ini. Itu semua hanya dugaan dan dia tidak punya bukti. Murid-murid dari Little Diamond mengangkat tangan, ingin menyelesaikan kesepakatan. Mana uangku? Tanya Zining. Ada di sini, kamu mau menghitung. Si senior ingin membayar secepatnya sebelum lelaki itu berubah pikiran. Apa yang terburu-buru? Li Qiye akhirnya berbicara dan seluruh mata tertuju padanya. Simpan saja uangnya, kesepakatannya batal. Perintah Li Qiye. Para murid tidak dapat mempercayainya. Mereka membuang begitu banyak air liur untuk meyakinkan Zining agar menjual. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Master Sekte, ini adalah harta karun yang luar biasa, ini adalah kesempatan yang langka. Seorang murid mengutipkan mata berulang kali pada Li Qiye, melihatnya agar tidak merusak kesepakatan itu. Itu tidak bernilai apapun, jangan dibeli. Li Qiye tersenyum. Apa? Para murid tidak setuju dengan penilaian Li Qiye. Master Sekte, ini pasti harta yang sangat berharga. Salah satu dari mereka tidak menyerah tetapi Li Qiye sepertinya setuju untuk membatalkan transaksi ini. Meskipun tidak mau, mereka tetap mendengarkan guru sekte mereka dan mengambil kembali uang itu. Kau tidak menginginkannya lagi. Apa yang terjadi? Zining tampak bingung sambil memegang harta karun itu. Sedangkan untukmu, sedikit menarik. Cukup berani juga. Li Qiye kemudian berbicara langsung kepadanya. Apa maksudmu, Tuan? Zining menggaruk kepalanya, tampak seperti tuan muda yang tidak berpengalaman dan naif. Apa pendapatmu tentangku? Li Qiye tiba-tiba bertanya.
Tuan, Anda memiliki penampilan yang luar biasa, jelas merupakan naga sejati di antara manusia atau bahkan seorang abadi sejati. Zining menatap Li Qiye dan berkata, apakah kamu jujur sekarang? Mata Li Qiye bertambah. Meskipun anak-anak muda itu tidak menyadari apapun, Zining merasa dirinya ditusuk oleh berevolusinya Li Qiye. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berbicara dengan nada serius. Tuan, Anda memang tak tertandingi. Tidak sepintar itu sekarang, ya. Bos restoran yang berdiri di samping mencibir. Zining mengabaikan komentar itu, masih terlihat cukup tenang. Singkirkan sampah ini. Anda mungkin bisa menipu anak-anak, tetapi melakukan ini di hadapanku adalah tindakan yang tidak bijaksana. Kata Li Qiye. Zining berkulit tebal dan menyimpan hartanya, meskipun dengan senyum kecut. Para murid menggaruk-garuk kepala karena bingung. Pada titik ini, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal tetapi masih belum yakin. Mengenai Wang Weiqiao, ia mengira harta karun ini palsu, hanya saja detailnya tidak tepat. Hanya melirik yang menyadarinya sejak awal. Kau mengatakan sesuatu tentang hubungan persahabatan. Tanya Li Qiye. Zining ingin mengikat ikatanmu, Tuan. Dia membungkuk ke arah Li Qiye. Tidak perlu, bicara saja. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu, Tuan? Dia tidak mengira akan mendapat jawaban ini. Apa tujuanmu? Hanya ingin menjalin hubungan baik dengan kami. Li Qiye tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, tidak juga, saya ingin persekutuan niat baik pertemuan ini dengan sekte saya. Baiklah, simpul karma ini sudah terikat. Berikan pada mereka. Li Qiye setuju lalu menunjuk ke arah murid-murid muda. Saya akan patuh, Tuan. Dia membungkuk dalam-dalam. Li Qiye lalu mengeluarkan koin perunggu. Koin ini sama sekali tidak berharga di mata para terampil. Terlebih lagi, koin ini paling olok-olok hanya bisa membeli roti isi daging di dunia fana. Dia menjentikannya dan benda itu mendarat di meja Zining. Koin ini akan menjadi pembayaran untuk kotakmu. Kewajibannya sudah dipalsukan, kata Li Qiye. Kotak. Para murid tercengang. Li Qiye tidak menginginkan harta karun yang bersinar itu, tetapi kotak tua ini. Apakah kasus ini nyata di mana seseorang membeli kotak tetapi mengembalikan mutiaranya? Kotak ini jelas kurang berharga dibandingkan harta karun sebelumnya. Tentu saja, Li Qiye tetap mendapatkan harga yang bagus karena kotak itu pasti istimewa mengingat usianya yang sudah tua. Satu koin perunggu untuk kotak itu adalah harga yang paling murah. Wawasan Anda sungguh luar biasa, Tuan. Zining menyelesaikan upaya pemeliharaannya dan memastikan kemampuan Li Qiye. Sebuah ikatan telah terjalin, Tuan-tuan. Zining perlahan mendorong kotak itu melintasi meja ke arah anak-anak muda itu. Para murid tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kotak di depan mereka sementara meras bingung dengan situasi ini. Mereka melihat Li Qiye mengangguk dan memutuskan untuk menerima kotak itu. Selama sungai masih mengalir dan gunung masih berdiri, kita akan bertemu lagi, Tuan-tuan. Wang Zining menangkupkan. Membungkuk ke arah para murid lalu membungkuk ke arah Li Qiye. Ia mengambil koin itu dan pergi. Para pengikutnya pun membalas gerakan tersebut, merasa seolah-olah mereka baru saja menandatangani suatu kontrak atau sesuatu yang serupa. Master Sekte, apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya dan membawa kotak itu ke Li Qiye. Mereka bertanya-tanya mengapa dia memilih kotak itu daripada harta karun di dalamnya. Perbedaan nilai cukup jelas. Meskipun demikian, mereka sangat mempercayainya. Li Qiye mengamati kotak itu lalu memutarnya. Master Sekte, apa misteri di balik kotak ini? Elder Hu tidak dapat menahan rasa penasarannya, menyadari bahwa Li Qiye memiliki alasan yang tepat untuk memilihnya. Kepercayaannya pada Li Qiye tidak dapat dilebih-lebihkan. Anggap saja itu takdir. Tangan Li Qiye menjadi cemerlang dengan hukum Dao yang berputar-putar. Dia berjongkok dan kotak itu mulai berubah, naga yang terbang tinggi, makhluk surgawi, sungai yang memancarkan cahaya sejauh bermil-mil. Gambar-gambar ini memiliki tulisan rahasia dan himne kuno yang tampaknya dilantunkan oleh orang bijak, cukup untuk memikat semua pendengar. Anak-anak dari Little Diamond tercengang. Mereka tidak mengira kotak tua itu begitu ajaib. Ini jelas merupakan harta karun yang menakjubkan. Krak, ia memegang pegangannya dan kotak itu kembali normal. Namun, seorang pengamat yang jeli akan melihat bahwa garis-garis pada kotak itu menjadi lebih jelas dibandingkan sebelumnya.
Master Sekte, Anda benar-benar membeli sesuatu yang luar biasa hanya dengan 1 koin. Seorang murid memuji, yang lain terkagum-kagum. Mereka tampak terlalu naif dibandingkan dengan pemimpin sekte mereka. Tidak ada makan siang gratis. Sebuah ikatan telah terbentuk, jadi suatu hari nanti, kita harus menghormatinya. Kata Li Qiye. Mereka kemudian menyadari bahwa mereka telah mencapai suatu kesepakatan dengan Wang Zining sebelumnya, sesuatu yang mirip dengan fakta persahabatan. Meskipun hal ini belum terwujud, satu hal yang pasti adalah mereka harus membayarnya kembali di masa mendatang. Li Qiye menyerahkan kotak itu kepada Tetua Hu dan berkata, izinkan mereka mencoba. Sang tetua mengamati lebih dekat dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Ia bertanya, bagaimana cara kerja harta karun ini? Apa yang istimewa dari harta karun ini? Itu tergantung pada masing-masing individu, biarkan mereka mencari penjelasannya. Li Qiye lebih suka membiarkan kawanan dombanya berlari bebas. Semuanya, bergiliranlah melihatnya. Silakan bagikan wawasan kalian. Penatua Hu mengerti dan memberi perintah. Setelah mereka mendapatkan kotak itu, mereka berdesakan dan menjadi cemas. Lagi pula, mereka belum pernah melihat harta karun utama sebelumnya. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh mereka lewatkan. Tuan, saya tidak mengerti. Apa tujuan orang itu? Wang Weiqiao bertanya dengan suara pelan. Dia tahu bahwa Wang Zining jelas bukan manusia biasa dari klan bergengsi. Jika orang ini adalah seorang ahli pelaut, mengapa dia datang ke sini? Jika Li Qiye benar tentang harta karun itu palsu, maka dia adalah seorang penipu yang mencoba mempengaruhi anak-anak muda. Hal ini bukanlah hal yang langka di kota ini karena jumlah penduduk dan pengunjungnya yang banyak. Ada banyak majikan tersembunyi yang bergaul dengan pedagang yang tidak jujur. Namun jika Zining seorang penipu, mengapa ia menggunakan kotak berharga seperti itu untuk menyimpan harta karun yang tidak berguna itu? Apa niatnya? Hanya orang seperti Li Qiye yang memiliki wawasan untuk memilih kotak itu daripada harta karun yang bersinar. Weiqiao juga yakin bahwa Zining sendiri mengetahui nilai kotak itu. Jadi, tindakan orang itu agak membingungkan sampai pada akhirnya Li Qiye membayar 1 koin untuk kotak itu. Beberapa orang suka bermain-main di dunia fana. Li Qiye tersenyum dan menjelaskan, selain itu, takdir dan hubungan bisa lebih penting daripada apapun. Sebuah ikatan dapat melindungi seseorang untuk generasi mendatang. Jadi ya, Weiqiao mencerna arahan itu dengan saksama. Ia berasumsi bahwa Wang Zining sebenarnya adalah seorang guru tersembunyi atau seorang yang berpikiran bijaksana, bukan manusia biasa yang naif. Sayangnya, dia masih bingung tentang tujuan sebenarnya. Bangsawan muda, apakah kamu sudah bermimpi dengan saksama? Bibi itu datang dan bertanya pada Li Qiye, saya ingin Anda tahu bahwa nona yang mempertimbangkan juga berasal dari kepercayaan yang mendasari, kuil atau semacamnya. Kita bisa pergi melihatnya dan jika kau menyukainya, aku akan menjodohkannya denganmu saat itu juga. Dia memang seorang pencari jodoh yang antusias, yang hanya menginginkan seorang gadis untuk diajak berpelukan dengan Li Qiye. Kuil yang mana? Tanya Tetua Hu dengan santai. Bibinya merenung sejenak namun tidak berhasil. Dia menjawab, kuil mana, kuil suci atau semacamnya, dia mengunjunginya beberapa waktu lalu dan telah kembali untuk menemui keluarganya 2 hari sebelumnya. Kuil dewa leluhur. Tetua Hu terkejut. Benar, kuil dewa leluhur, begitulah adanya. Dia memberitahuku, tapi aku tidak dapat mengingatnya, ingatanku sudah tidak bagus lagi. Dia tersenyum dan berkata, bangsawan muda, apakah kamu siap? Mungkin ini akan berhasil dan aku akan mendapatkan bayaran untuk perjodohanku. Kuil dewa leluhur. Di sisi lain, Penatua Hu membeku. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Nama kuil ini membuat Elder Hu ketakutan setengah mati. Semua Eight Desoles pernah mendengar sebelumnya. Seorang tetangga yang lemah seperti Penatua Hu menanggapinya dengan lebih keras. Kuil tersebut biasanya bukan topik pembicaraan biasa. Para pembudidaya biasanya hanya menyebutnya sebagai kuil suci, bukan nama sebenarnya. Oleh karena itu, Tetua Hu langsung menyarankan setelah mendengarkan bibinya. Ia menenangkan diri dan berulang kali menyuruhnya diam, tidak ingin membahas topik ini lebih lanjut. Kenapa kamu menyuruhku diam? Itu hanya kuil, gadis itu sendiri mengatakan itu bukan masalah besar. Sang bibi tidak senang. Terlalu berhenti, kau membuat kami semua takut. Tetua Hu menjadi cetak dan terus melihat keluar.
Untungnya, tidak ada yang memperhatikan pembicaraan mereka. Segala hal yang berhubungan dengan kuil harus diucapkan dengan hormat. Bibi ini, di sisi lain, berbicara dengan santai. Menurut pendapatnya, dia bisa berbicara seperti itu karena dia manusia biasa. Sayangnya, para pihak yang berminat tidak bisa melakukannya. Hal ini terutama terjadi di Southern Desoles, tanah Lyons Roar. Kuil itu sebenarnya bukan sekte atau kuil. Kuil itu agak misterius dan istimewa. Lyons Roar memiliki banyak kerajaan di bawahnya dan ribuan sekte. Lyons Roar tidak ikut serta dalam memerintah mereka, tetapi mereka tetap dianggap sebagai negara bawahan. Hal yang sama juga terjadi pada Little Diamond. Lyons Roar mungkin belum pernah mendengar tentang sekte semacam itu sebelumnya. Meskipun demikian, Little Diamond tetap harus mematuhi dekrit resmi. Yang memiliki otoritas paling besar tidak lain adalah klan kerajaannya, Qi. Klan ini juga dikenal sebagai singa emas karena lambang resmi mereka. Di permukaan, banyak orang menganggap Qi sebagai otoritas tertinggi di negeri ini. Namun, mereka yang memiliki pengetahuan lebih banyak tidak akan setuju. Jawaban mereka adalah kuil karena keberadaannya yang utama, raja tertinggi. Menurut legenda, kuil adalah kediamannya. Akan tetapi, generasi berikutnya tidak pernah melihatnya di sana, bahkan anggota kuil sekalipun. Meskipun demikian, warisannya diwariskan melalui kuil. Kuil itu memiliki hubungan yang erat dengan Lyons Roar. Dalam arti tertentu, kuil itu benar-benar dapat menentukan arah masa depan kerajaan. Bahkan para anggota klan kerajaan percaya bahwa kuil itu adalah totem spiritual nasional mereka. Alasannya sederhana, raja tertinggi berasal dari klan kerajaan. Banyak catatan sejarah percaya bahwa raja memiliki hubungan darah dengan penguasa terbaik Lyons Roar, Kaisar Singa Emas. Sejak dulu kala, klan kerajaan memuja dan meminta nasihat mengenai hal-hal penting. Ini termasuk proses suksesi. Status tertinggi inilah yang membuat Tetua Hu menjadi sangat takut. Namun, bibinya mengabaikannya dan tersenyum pada Li Qiye, gadis ini cukup cantik dan baik. Aku melihatnya tumbuh besar sendiri. Bibi, tolong ampuni kami. Tetua Hu mulai berbicara. Memang, gadis ini mungkin dulunya adalah tetangganya, tetapi sekarang, dia telah bergabung dengan kuil. Statusnya telah meningkat. Manusia itu telah berubah menjadi murid kuil, yang berarti bahwa dia adalah bagian dari dunia yang terpancang. Hubungan manusia tidak lagi penting. Jadi, bibinya itu ingin bunuh diri karena mencoba menjadi mak comblang. Skenario terburuknya adalah kematian. Kuil itu berada di puncak dunia. Bahkan seorang murid biasa di sana adalah tokoh bergengsi dalam skema besar. Little Diamond hanya setitik debu jika dibandingkan. Anggotanya tidak memenuhi syarat untuk bertemu siapapun dari kuil, bahkan pemimpin sekte, apalagi menikah. Meskipun demikian, sesepuh itu berhayal sejenak. Jika pemimpin sekte benar-benar dapat menikahi seseorang dari sana, status Little Diamond akan melambung tinggi dalam semalam. 8 iblis dan Raja Rusa tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka saat itu. Sayang, aku tahu itu tidak mungkin. Yang membuatnya khawatir adalah ucapan bibinya yang ceroboh itu bisa sampai ke telinga itu. Ini akan mengakibatkan bencana total. Kau cukup ambisius. Li Qiye tersenyum dan berkata, tidak memperhatikan tetua yang berkeringat itu. Aku hanya memikirkan apa yang terbaik untukmu, bangsawan muda. Aku tahu kau populer dan gadis-gadis lain selalu memperhatikanmu. Aku hanya berpikir gadisku adalah kandidat yang hebat. Pipi bibi itu bergoyang-goyang saat dia tersenyum. Visimu patut dipuji. Li Qiye tersenyum, keinginan kamu juga kandidat yang baik. Penatua Hu dan Wang Weiqiao hampir menyemburkan teh mereka setelah mendengar ini. Tuan Sekte, Tetua Hu langsung menyela. Bergaul dengan seorang murid dari kuil itu berbahaya. Namun, bergaul dengan wanita tua ini berpotensi lebih buruk. Bercumbu dengan gadis cantik berarti dia sehat, sesuatu yang wajar. Aduh, dia juga ingin bercumbu dengan bosnya. Kau lucu, bangsawan muda. Lihat aku, tidak ada yang menginginkanku, itulah alasan aku tua dan melajang. Aku menginginkanmu, kata Li Qiye. Para pendengar menyemburkan teh mereka. Bersambung.